Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Komsel ini kita mau membahas lagi tentang uh, salah satu tema yang ada di Muda, yaitu adalah budaya dalam menginjili. Judul firman kita, judul khotbah kita atau firman kita pada hari ini adalah Ambassador of God. Aku mau ajak teman-teman membuka Alkitab teman-teman masing-masing di Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Di Yeremia 29 ayat 1 sampai 11 ini aku mau cerita dikit bahwa bagaimana pembuangan bangsa Israel ke Babel pada saat itu, dan bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menetap di situ, beranak cucu di situ, menikah di situ, dan juga berdoa dan bekerja bagi bangsa itu. Hingga akhirnya sampai 70 tahun, setelah genap 70 tahun, Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan memperhatikan mereka. Dan di ayat 11 kita bisa lihat bagaimana Tuhan meyakinkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel untuk tetap percaya sama rancangan-rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi mereka dan juga rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat 70 tahun mereka berada di Babel pada saat itu tandanya berarti kita sebagai umat pilihan Tuhan atau kita sebagai manusia di dunia ini, ciptaan Tuhan, bahwa di dunia ini kita tinggal hanya sementara, cuma sebentar teman-teman. Jadi kita bukan warga dunia, melainkan kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, yang dimana Tuhan memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah menjadi utusan Tuhan yang kita dilahirkan ke dunia ini dengan menjadi wakilnya Tuhan, utusannya Tuhan, untuk kita bisa menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil itu, menyebarkan kebenaran itu sendiri. Nah, untuk menjadi utusan Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menjadi utusan Tuhan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan ingini? Yaitu adalah salah satunya kita menjadi punya hubungan yang nyambung sama Tuhan, yang terkoneksi sama Tuhan. Nah, teman-teman, gimana dengan diri kita? Apakah diri kita bisa nyambung sama Tuhan dan punya hubungan pribadi kita dengan pribadi Tuhan itu terkoneksi dengan Tuhan sendiri? Lalu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi ambasadornya Tuhan? Yang pertama adalah kita menjadi wakilnya Tuhan. Menjadi wakil Tuhan di sini tidak boleh sama dengan dunia, teman-teman. Ketika kita ada tinggal di dunia ini, ya kita membuat menjadi beda supaya mereka bisa melihat kepribadian kita, keseharian kita dari hari lepas hari itu menjadi mau untuk bisa belajar mengenal Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan teman-teman, bagaimana kita punya cara hidup itu adalah bagaimana teman-teman bisa mempertanyakan itu kepada diri teman-teman, begitu pula dengan diri aku sendiri. Nah, lalu yang kedua adalah untuk jangan menjadi sama dengan dunia. Untuk tidak menjadi sama dengan dunia itu adalah salah satu syarat juga untuk bisa kita menjadi wakil Tuhan, dimana kita harus memperhatikan cara kita, cara pandang kita dalam kehidupan ini. Cara pandang kita harus memiliki cara pandang kepada sesama kita seperti Tuhan Yesus memiliki cara pandangnya kepada kita. Lalu kita harus memperhatikan bagaimana cara kita bergaul, berkomunitas, dan di lingkungan dan juga segala area lingkungan kita. Kenapa aku bilang memperhatikan cara kita bergaul, berkomunitas, dan juga memperhatikan area lingkungan kita? Mungkin area lingkungan kita, pergaulan kita itu nggak baik, teman-teman. Tapi berharap ketika kita ditaruh Tuhan di situ, ketika kita berada di area itu, kita bisa menjadi berbeda seperti mereka, yaitu menjadi terangnya Tuhan dan nggak ikut-ikutan sama mereka. Lalu teman-teman, kita juga harus bisa membuat mereka, kenapa sih kita bisa hidup menjaga diri kita sampai kita nggak
nggak bisa terpengaruh sama mereka. Nah, itu yang bisa menjadi pertanyaan buat teman-teman, buat aku sendiri, bagaimana dengan diri kita, apakah mereka yang akan seperti kita atau kita yang seperti mereka, teman-teman. Untuk kita, dimana kita sudah memperkenalkan Tuhan di keseharian kita. Lalu yang ketiga adalah jangan seperti turis. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bukan cuma datang begitu saja, tetapi ada tujuannya, yaitu melayani, bahkan sampai berkorban. Itu dia bagaimana kita manusia di dunia ini adalah manusia yang lemah. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia memiliki kasih yang nyata, teman-teman, kasih yang benar-benar murni untuk setiap pribadi kita, teman-teman. Bukan cuma datang dia untuk melayani kita dan juga memiliki kasih yang nyata, tetapi di mana kasih yang nyata ini dia buktikan dengan dia mau mati di atas kayu salib, teman-teman, dan juga mau berkorban untuk diri kita, teman-teman. Itu menjadi contoh di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi ambasadornya Tuhan. Dan bagaimana kita menginjili, teman-teman? Nah, cara kita menginjili adalah bagaimana Tuhan datang, adalah bagaimana kita melihat contoh-contoh dari karakter Tuhan ketika Tuhan ada di dunia ini, ketika Tuhan hidup di dunia. Yang pertama adalah belajar mengasihi, memikirkan kesejahteraan dan keselamatan mereka, meneladani kasih Yesus kepada kita, dan bekerja berdoa untuk kepentingan mereka. Begitu pula dengan Tuhan, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus mengasihi kita, dia memikirkan kesejahteraan dan keselamatan hidup kita, lalu dia meladani kasih Bapa dan juga mau bekerja, berdoa untuk kepentingan kita, teman-teman. Nah, itu dasarnya adalah dari contoh yang nyata, yang benar, yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri. Teman-teman, pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi ambasadornya Tuhan, bukan cuma sekedar untuk kepentingan diri kita, tetapi menjadi ambasadornya Tuhan dalam hal melayani sesama kita, sekitar kita, teman-teman, di dalam kehidupan ini. Kita bisa mengikuti dan menjadikan Yesus Kristus adalah contoh yang benar di dalam kehidupan kita ketika dia ada di dunia ini. Bagaimana cara dia memiliki hidup untuk melayani, bersabar sama kita, dan juga berdiri buat mereka, yaitu bagaimana dia memiliki kasih yang nyata dan juga dia nyatakan itu dari kematiannya di atas kayu salib, teman-teman. Teman-teman, aku udah selesai sampai di sini. Nanti teman-teman bisa bahas lagi tentang ambasador Tuhan di dalam kelompok teman-teman di breakout room nanti. Terima kasih, selamat malam.